Oke, pembahasan pertama mengenai mikroskop. Pengertian mikroskop berasal dari bahasa Yunani yaitu mikron yang artinya kecil dan skropos yang artinya melihat. Jadi dapat dikatakan bahwa mikroskop adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Fungsi utamanya adalah untuk melihat bayangan suatu benda yang lebih besar dan jelas. Bayangan benda pada mikroskop dapat diperbesar hingga 40, 100 kali lipat hingga 1000 kali lipat, tergantung pada lensa yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis mikroskop. Jenis pertama yaitu mikroskop cahaya yang memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop cahaya ini memiliki 3 dimensi lensa yaitu lensa objektif, okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop biasa membentuk bayangan tunggal dan ganda. Kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa mikroskop yang lainnya. Mikroskop ini terbagi lagi dalam 3 jenis, yaitu mikroskop monokuler. Sesuai namanya, jenis ini hanya memiliki satu lensa okuler dan dianggap sebagai desain mikroskop paling tua, paling sederhana, tetapi banyak digunakan di sekolah. Pengamatan menggunakan satu mata, sehingga objek yang diamati fokus terhadap panjang dan lebarnya. Lalu jenis kedua yaitu mikroskop binokuler. Jenis ini mempunyai dua lensa okuler dan bisa digunakan untuk mengamati dengan menggunakan dua mata. Mikroskop ini biasa disebut dengan mikroskop stereo. Jenis yang ketiga yaitu mikroskop trinokuler. Ciri khasnya terletak pada jumlah lensa yang dimiliki sebanyak 3 buah. Pengamatan objek dilakukan dengan menggunakan dua mata, serta bisa dipasang kamera yang terhubung dengan monitor. Mikroskop ini bisa digunakan untuk mempresentasikan suatu objek. Lalu jenis yang kedua adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatis dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Jadi mikroskop ini lebih bagus dari mikroskop sebelumnya. Mikroskop elektron dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mikroskop transmisi elektron, mikroskop pemindai transmisi elektron, mikroskop pemindai elektron, mikroskop pemindai lingkungan, dan mikroskop refleksi elektron. Yang ketiga yaitu mikroskop ultraviolet. Cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya yang dapat dilihat. Penggunaan cahaya ini untuk pencahayaan dapat meningkatkan daya pisah menjadi 2 kali lipat daripada mikroskop biasa. Yang keempat, mikroskop fluorescence. Mikroskop ini dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen seperti bakteri atau virus dalam jaringan. Lalu selanjutnya, mikroskop medan gelap. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis sehingga hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop medan gelap ini memiliki kondensor khusus yang dapat membentuk kerucut hampa berkas cahaya yang dapat dilihat. Yang keenam yaitu mikroskop fase kontras. Prinsip alat ini sangat rumit apabila mikroskop biasa digunakan nukleus sel hidup yang tidak diwarnai dan tidak dapat dilihat. Walaupun begitu, karena nukleus dalam sel, nukleus ini mengubah sedikit hubungan cahaya yang melalui materi sekitar inti. Bagian-bagian dari mikroskop. Mikroskop memiliki fungsi yang cukup signifikan, adalah untuk mengamati dan melihat objek dengan ukuran amat kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kendati demikian, kita tentu menyadari bahwa sampai saat ini tidak sedikit dari kita yang tahu bagaimana cara menggunakan mikroskop. Beranjak dari bagaimana cara penggunaan mikroskop, ada juga yang belum tahu, bahkan apa saja bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop itu. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang letaknya di bagian ujung atas tabung dekat dengan mata pengguna atau pengamat. Fungsi utamanya adalah untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, membentuk bayangan maya dan tegak. Yang kedua yakni tabung mikroskop atau lebih dikenal dengan tubus adalah alat untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif.
Yang ketiga, revolver mikroskop atau pemutar lensa digunakan untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Yang keempat, lensa objektif. Jika lensa okuler berdekatan dengan mata pengamat, maka lensa objektif berada dekat dengan sumber yang diamati, yang dapat membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar, di mana lensa objektif ini diatur oleh revolver untuk menentukan perbesaran dan pengecilan lensa objektif. Yang kelima, makrometer atau pemutar kasar terletak di bagian lengan mikroskop, digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Yang keenam, mikrometer atau pemutar halus adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer ini biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer. Yang ketujuh, reflektor atau cermin pengatur berguna untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Reflektor terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar yang digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, serta cermin cekung digunakan saat kekurangan cahaya. Yang ke-8, yakni kondensor, digunakan dengan cara diputar-putar dan dinaik turunkan sesuai keinginan, berguna untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin serta memfokuskan cahaya untuk menerangi objek pengamatan. Yang ke-9, diafragma atau pengatur cahaya, digunakan untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. Yang ke-10, cermin. Cermin memiliki fungsi utama pada bagian mikroskop adalah untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima dengan cara memantulkan cahaya yang masuk tersebut. Yang ke-11, meja mikroskop. Meja mikroskop ini menjadi alas dan tempat mengamati objek. Fungsi meja mikroskop adalah untuk meletakkan objek yang diamati dalam sebuah penelitian. Yang ke-12, penjepit kaca, klip atau penjepit objek. Penjepit kaca ini berfungsi sebagai pelapis objek agar objek tidak bergeser-geser saat pengamatan sedang berlangsung. Caranya dengan penjepit kaca yang melapisi objek sehingga posisi objek menjadi tetap. Yang ke-13, lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Hal ini penting saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan menuju tempat lain. Yang ke-14, bagian kaki mikroskop. Bagian kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Hal ini penting agar posisi mikroskop tetap stabil dan bisa berdiri tanpa takut akan terjatuh atau terbalik posisinya. Yang terakhir, sendi inklinis atau pengatur sudut berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop, yaitu dengan mengatur derajat kemiringan mikroskop untuk memudahkan pengamatan. Fungsi mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melakukan perbesaran pada objek kecil untuk melihat detail terkecil bagian-bagiannya. Biasanya, objek kecil ini berupa jaringan pada hewan, tanaman, protozoa, bakteri, virus, dan sebagainya. Mikroskop cahaya memiliki kemampuan perbesaran hingga 1000 kali lipat dari ukuran aslinya. Berikutnya, langkah-langkah penggunaan mikroskop. 1. Pegang lengan mikroskop dengan salah satu tangan dan tangan lain menyangga kaki mikroskop. Letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di depanmu. Kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran benar berada pada posisi 1 dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Tiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk
hingga dari lensa okuler diperoleh medan yang terang tanpa bayangan benda lain. Keempat, letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja benda. Lalu, jepitlah dengan penjepitnya sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor menembus kaca benda. Lima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek. Untuk mengaturnya, dimulai dengan memutar makrometer, kemudian dilanjutkan dengan mikrometer. 6. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver sehingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu akan mengulanginya dari awal lagi. Yang terakhir, yang ketujuh, setelah mikroskop selesai digunakan, bersihkan lensa objektif dengan menggunakan silol dan simpan pada tempat penyimpanan. Prinsip dasar penggunaan mikroskop. Mikroskop pada prinsipnya terdiri dari dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Sistem lensa objektif memberikan perbesaran mula-mula dan menghasilkan bayangan nyata yang kemudian diproyeksikan ke atas lensa okuler. Bayangan nyata tadi diperbesar oleh okuler untuk menghasilkan bayangan maya yang kita lihat. Selanjutnya, pemeliharaan mikroskop. Pertama, mikroskop harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam basah. Tempat yang sesuai untuk menyimpan mikroskop adalah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silika gel yang bersifat higroskopis sehingga lingkungan mikroskop tidak lembab. Selain itu, dapat pula dalam almari yang berisi lampu. Kedua, bagian mikroskop non-optik dapat dibersihkan dengan kain flanel. Untuk membersihkan debu yang terselip dapat dengan kuas kecil atau kuas lensa kamera, serta alat semprot atau kuas lembut. Hal itu dilakukan agar tidak merusak mikroskop. Ketiga, bersihkan kotoran, berkas jari, minyak, dan lain-lainnya pada lensa dengan menggunakan kain lensa, tisu, atau kain lembut yang dibasahi sedikit alkohol eter atau isopropil alkohol. Jangan sekali-kali membersihkan lensa dengan sapu tangan atau kain. Hal tersebut dikarenakan sapu tangan atau kain yang tidak lembut dapat merusak atau membuat lensa menjadi buram akibat dari goresan yang ditimbulkan oleh sapu tangan atau kain tersebut. 4. Bersihkan badan mikroskop dan lengan mikroskop dengan kain lembut dengan sedikit deterjen. Dan yang terakhir, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau silen. Hati-hati, silol dapat merusak bahan plastik. Pasti timbul pertanyaan apakah minyak imersi tersebut. Nah, minyak
Minyak imersi adalah minyak yang dipakai untuk olesan pada mikroskop yang berfungsi untuk memperjelas objek dan melindungi mikroskop itu sendiri. Minyak imersi digunakan pada teknik saat kita mengamati preparat mikroskopik dengan perbesaran yang sangat besar, sehingga objek yang kita amati dapat terlihat lebih jelas dibandingkan dengan tanpa minyak imersi. Materi selanjutnya adalah rumus mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara perbesaran pada lensa okuler dengan perbesaran lensa objektif. Rumus dari perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK. MOB merupakan perbesaran lensa objektif dan MOK merupakan perbesaran lensa okuler. Perbesaran dari lensa objektif sendiri dapat dirumuskan dengan MOB sama dengan S aksen OB dibagi SOB. S aksen OB adalah jarak bayangan objektif dan SOB adalah jarak benda objektif. Perbesaran dari lensa okuler tanpa akomodasi bisa dirumuskan dengan MOK sama dengan SN dibagi FOK. SN merupakan jarak titik dekat mata normal. Kemudian FOK adalah perbesaran dari bayangan. Selanjutnya, perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum. MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. Di mana SN adalah jarak titik dekat mata normal dan FOK adalah perbesaran bayangan. Kemudian, dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, panjang mikroskop dituliskan D kecil sama dengan S aksen OB ditambah S aksen OK. S aksen OB adalah jarak bayangan objektif dan S aksen OK merupakan jarak bayangan okuler. Kemudian, cara menghitung perbesaran sudut total ada dua, yaitu yang pertama, mata berakomodasi maksimum dirumuskan M sama dengan S aksen OB dibagi SOK dikali dalam kurung SN dibagi FOK ditambah 1. Dan yang kedua, mata tidak berakomodasi dirumuskan M sama dengan S aksen OB dibagi SOK dikali SN dibagi FOK. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal yang berbunyi, jarak fokus lensa objektif dan okuler sebuah mikroskop masing-masing 5/8 cm dan 5 cm. Apabila mata mengamati preparat dengan berakomodasi maksimum, ternyata panjang mikroskop 14/1/6 cm. Jika jarak titik dekat mata 25 cm, tentukan A. Perbesaran sudut total dan B. Panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi. Lanjut ke penyelesaian. Dari soal tersebut bisa diketahui FOB sama dengan 5/8 cm, FOK sama dengan 5 cm, SN sama dengan 25 cm, dan DO sama dengan 14/6 cm. Yang ditanyakan untuk yang A adalah perbesaran sudut total ketika mata berakomodasi, dan yang B adalah DO atau panjang mikroskop ketika mata tidak berakomodasi. Langsung
menuju ke jawaban. Kita cari dulu SOK-nya. Karena lensa okuler mata berakomodasi maksimum, maka bayangan dari lensa okuler di titik dekat mata. Kita gunakan rumus 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S aksen OK. Bisa dilihat pada layar dan dimasukkan angka-angkanya. Nah, di sini pada 1/S aksen OK, kenapa kok nilainya min 25? Karena S aksen OK itu sama dengan min SM. Jadi bayangan akhir oleh lensa okuler jatuh pada titik dekat mata depan lensa. Hasilnya dari penghitungan ini SOK diketahui memiliki nilai 4/6. Kemudian kita cari jarak bayangan objektif. Nah, kan tadi sudah diketahui untuk do-nya ya, dan juga jarak bayangan okulernya. Sekarang kita mencari jarak bayangan objektif menggunakan rumus do sama dengan S aksen OB ditambah S aksen OK. Langsung dimasukkan angka-angkanya, dijumlahkan, dan diketahui jarak bayangan objektif atau S aksen OB-nya adalah 10 cm. Lalu lanjut kita cari SOB-nya. SOB-nya kita cari dengan rumus yang hampir sama ya dari yang tadi. 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S aksen OB. Langsung dimasukkan angka-angkanya dan ditemukan nilai dari SOB sama dengan 2/3. Setelah semuanya diketahui, barulah bisa mencari perbesaran sudut total dengan rumus M sama dengan S aksen OB dibagi SOK dikali dalam kurung SN dibagi FOK ditambah 1. Langsung saja dimasukkan angka-angkanya dan dihitung, kemudian diketahui bahwa perbesaran sudut total nilainya 90 kali. Dan yang B, untuk mencari panjang mikroskop mata tidak berakomodasi, kita cari dulu bayangan dari lensa objektif fokus di okuler. SOK sama dengan FOK sama dengan 5 cm. Jadi S aksen OK-nya diketahui 5 cm. Langsung dimasukkan dalam rumus panjang mikroskop. Do sama dengan S aksen OB ditambah FOK, itu nilainya ditemukan 15 cm.